Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 5 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangan kanannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu lalu berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam motivasi ketika seseorang bertindak tertentu. Dalam pengertian lebih sempit, ada juga gerakan atau tindakan yang tidak membutuhkan pemikiran atau gerakan otomatis. Misalnya, ketika bangun, tidak kebanyakan dari kita tidak memikirkan hendak melangkah kaki kanan atau kiri terlebih dahulu. Jika hal itu setiap saat terpikirkan, kita bisa boros pemikiran dan menghabiskan energi. Namun tindakan-tindakan besar, bahkan mungkin melibatkan orang lain, pasti dengan latar belakang atau dengan motivasi tertentu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menggambarkan Yesus mengambil tindakan yang melawan kebiasaan orang sekitar. Jika yang ditentang adalah orang-orang sederhana, sebenarnya tidak akan membawa banyak masalah. Namun yang ia tentang adalah orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai power di masyarakat pada waktu itu. Itu yang menjadi masalah berikutnya. Bahkan pada bagian akhir kisah dikatakan bahwa meluaplah amarah mereka. Mereka tidak hanya sekedar marah, tetapi mereka marah yang meluap-luap. Sebuah gambaran kemarahan yang luar biasa yang tidak lagi tertahankan, amarah yang mempunyai daya penghancur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memutuskan dan bertindak untuk menyembuhkan orang yang mati tangannya, kiranya juga mempunyai alasan yang kuat. Dalam kisah ini, pertanyaan Yesus sekaligus juga menjadi jawabannya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam hal ini, kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Bahkan ketika hukum juga nampaknya menentukan lain. Menyelamatkan nyawa orang jauh lebih penting daripada
karena taat pada hukum malah membiarkan orang lain mati. Sebenarnya, Yesus bisa menyembuhkan pada hari berikutnya. Namun keputusannya dalam kisah ini kiranya hendak memberi pengajaran kepada para murid bahwa menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tindakan itu tetap diambil meski harus berhadapan dengan hukum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita dalam setiap kesempatan, biasanya kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tindakan yang mesti kita ambil. Tindakan yang satu membawa konsekuensi tertentu, tindakan lainnya juga mempunyai konsekuensinya. Terhadap berbagai pilihan, kita harus membuat pilihan dan menjatuhkan diri dalam tindakan tertentu. Kiranya apa yang menjadi alasan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya juga bisa menjadi alasan dalam setiap tindakan keputusan yang kita ambil. Menyelamatkan nyawa menjadi prioritas dalam setiap pilihan tindakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memerangi kebodohan dan fanatisme yang memiskinkan kemanusiaan dan cinta kasih. Tuhan kita adalah kasih, dan hukum utama yang diajarkannya adalah kasih. Semoga kita semua yang mengikutinya tetap menjadi pribadi penuh kasih dan pembawa kasih kepada sesama. Mari menghayati hidup keagamaan kita dengan menolong sesamamu, baik secara jasmani maupun rohani. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa mampu menghargai sesama kami. Bantulah kami agar kami mempunyai cara pandang yang menghargai martabat sesama kami. Semoga kami tidak mudah menyingkirkan orang lain karena situasi hidup kami. Bantulah kami agar kami mampu bertindak, berpikir, dan merasa seperti yang Engkau lakukan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.